Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan memaparkan tentang psikologi perkawinan, di mana psikologi perkawinan ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah communication as a cooperative endeavor, dalam kurung komunikasi sebagai usaha kooperatif. Komunikasi tergantung pada pengiriman yang terampil dan penerimaan pesan yang terampil. Mengirim pesan yang jelas bukanlah jaminan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan cara yang diinginkan. Selanjutnya, ketika perselisihan dan konflik muncul, ada kecenderungan alami untuk menyalahkan orang lain dan menyangkal atau meminimalkan tanggung jawab pribadi untuk menciptakan dan memelihara konflik. Misalnya, pasangan memiliki argumen atas penolakan suami untuk membahas masalah dalam hubungan yang penting bagi istri. Semakin dia mendorongnya, semakin banyak suami menarik diri. Dia berkata kepadanya, "Pada dasarnya saya tidak akan menarik begitu banyak jika Anda berhenti mengomel saya." Selanjutnya, salah satu model komunikasi interpersonal mengasumsikan sebab dan akibat linear. Dalam pertempuran yang baru saja dijelaskan, suami menyalahkan istri karena dia mengomel dan istri menyalahkan suami karena dia menarik diri. Ini adalah contoh dari model kausalitas linear yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung atau linear antara sebab dan akibat komunikasi interpersonal. Yang mencerminkan model linear ini bisanya merusak daripada produktif. Kedua orang akhirnya berkata, "Pada dasarnya jika bukan karena Anda, saya tidak akan bertindak seperti ini." Terus selanjutnya ada yang nomor 2, content relationship message, atau isi atau konten dan pesan hubungan. Ketika orang berkomunikasi satu sama lain, mereka mengirimkan dua jenis informasi. Komponen komunikasi yang paling jelas adalah konten, yaitu fakta, pendapat, dan pengalaman yang berhubungan satu sama lain. Ini juga disebut komponen laporan komunikasi. Komponen laporan biasanya relatif mudah untuk sebagai besar diberikan secara lisan. Komponen lain dari komunikasi adalah pesan, yaitu apa yang disampaikan individu tentang hubungan yang ada. Misalnya, apakah itu hubungan yang ramah atau disebut hubungan atau perintah atau komponen komunikasi. Lebih halus dari komponen laporan, komponen hubungan sering disampaikan secara nonverbal. Meskipun isi pesan yang dikomunikasikan mungkin mudah, itu selalu ditafsirkan dalam terang pesan yang menyertainya tentang hubungan antara orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga adalah nonverbal communication, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal mencakup kata-kata yang diucapkan dan ditulis. Komunikasi lisan memiliki sebagai aspek nonverbal untuk itu, seperti nada suara, volume, pitch, kecepatan pidato, dan range bicara. Komunikasi tertulis juga memiliki aspek nonverbal. Gaya penulisan seperti tulisan tangan, dicetak, diketik, ceroboh, rapi, dan media seperti alat tulis pribadi, kartu. Terus yang keempat, message and double bind, pesan campuran dan ikatan ganda. Maksudnya orang yang sering mengirim pesan campuran, pesan di mana ada perbedaan antara komponen verbal dan nonverbal. Penerimaan mendengar satu hal tetapi secara bersama mereka sesuatu yang lain.
Sebenarnya kita semua mengirim pesan campuran untuk berbagai alasan setiap hari. Tetapi pesan itu sering kali berasal dari keengganan untuk berbicara langsung dan jujur dalam komunikasi kita. Terus selanjutnya, sedangkan pesan campuran adalah konflik antara komponen verbal dan nonverbal dari suatu komunikasi. Ikatan ganda terjadi ketika pesan verbal dan nonverbal komponen interaksi menyampaikan informasi yang menyebabkan beberapa pertanyaan atau konflik tentang hubungan antara pembicara dan penerima. Contoh ikatan ganda adalah ketika satu orang memberitahu seorang teman sebuah rahasia dan komunikasi mengetahui dari orang lain bahwa teman itu memberi tahu mereka rahasia itu. Karena teman yang diduga menceritakan rahasia yang tidak boleh dibagikan. Pembicara tidak hanya mempertanyakan kepercayaan teman tersebut tetapi juga keberadaan persahabatan tersebut. Yang kelima, metakommunikasi, clarifying your communication. Metakomunikasi mengklarifikasi komunikasimu. Deskripsi asli komunikasi ikatan ganda oleh Gregory Bateson menggambarkan situasi di mana seorang ibu mengunjungi putranya yang menderita skizofrenia di rumah sakit. Ketika pria itu mencoba untuk memeluk ibunya, dia menarik dirinya darinya dan bertanya, "Apakah kamu tidak mencintaiku lagi?" Pada tingkat verbal, dia menyiatkan cinta, tetapi secara nonverbal dia menolaknya karena hubungan ketergantungan dengan dia. Dia tidak dapat menanggapi secara verbal situasi ikatan ganda yang telah diciptakan. Cara utama untuk mencegah atau melepaskan ikatan ganda dikenal sebagai metakomunikasi. Secara sederhana berkomunikasi tentang berkomunikasi. Seringkali lebih sulit untuk menanggapi pesan ikatan ganda yang terjadi dalam hubungan dekat dan ketergantungan karena pentingnya hubungan kapal ada komunikasi. Kemungkinan bahwa metakomunikasi dapat menciptakan lebih banyak masalah. Paradoknya, semakin tergantung hubungan di mana pesan-pesan ikatan ganda terjadi, semakin besar penolakan untuk mengklarifikasi pesan-pesan ini. Dilemahnya adalah untuk memperbaiki suatu hubungan, seorang harus bersedia mengambil risiko kehilangannya. Akibatnya semakin banyak yang diinvestasikan dalam suatu hubungan. Yang keenam, komunitur partial atau dalam kurung perhatian sebagai dari berkelanjutan. Tidak ada keraguan bahwa teknologi baru telah meningkatkan kehidupan kita dalam banyak cara, menghubungkan kita satu sama lain dalam komunitas kita dan membantu mengembangkan hubungan manusia di seluruh dunia. Terus untuk mengikuti arus informasi, ide dan pertukaran tanpa henti, kita sering menemukan diri kita keadaan perhatian parsial yang terus-menerus. Terus selanjutnya tentang ringkasan buku Olson bab 4. Pertama, satu couple strength and issue in communication. Dalam sebuah studi nasional, Olson membandingkan kekuatan komunikasi utama pasangan bahagia dengan pasangan yang tidak bahagia. Adapun poin-poin yang didapat adalah adanya rasa puas dengan cara mereka berbicara satu sama lain, terus saling memahami satu sama lain, mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, memiliki peran sebagai pendengar yang baik, tidak berkomentar saling menjatuhkan. Adapun 5 terbaik masalah komunikasi untuk pasangan, yaitu mengharapkan kepada pasangan lebih bersedia berbagi perasaan, mereka kesulitan dalam meminta pasangan untuk apa yang diinginkan,
Pasangan merasa sering tidak dimengerti perasaan yang oleh pasangannya. Pasangan menolak untuk membahas masalah. Pasangan membuat komentar yang merendahkan mereka. Jelas ini adalah masalah yang sangat umum untuk sebagian besar pasangan menikah. Bedanya pasangan bahagia itu lebih mampu menyelesaikan masalah ini daripada pasangan yang tidak bahagia. Yang kedua, perspektif on komunikasi. Kesulitan komunikasi sering muncul ketika partisipan memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Bagian ini menyoroti dua sumber perbedaan gaya komunikasi yang signifikan, yaitu gender dan budaya. Perbedaan gender dalam komunikasi. Gender difference in komunikasi. Perbedaan umum terkait gender adalah komunikasi sering menyebabkan konflikatan pria dan wanita. Kadang-kadang tampaknya ada dua gaya yang terpisah dari komunikasi, yaitu gaya maskulin dan gaya feminin. Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara gaya ini dapat mengurangi beberapa gesekan antara pria dan wanita. Competition versus connection. Laki-laki pada umumnya disosialisasikan untuk menjadi kompetitif. Sebagai besar hidup mereka dihabiskan di dunia hierarkis, di mana setiap pertemuan dengan orang lain dipandang sebagai tantangan terhadap posisi mereka. Terus yang kedua, affiliation versus action. Perempuan sering dipandang sebagai pembicara dalam keluarga, sedangkan laki-laki mungkin memainkan peran kuat dan diam. Fenomena ini juga muncul dari perbedaan peran gender maskulin dan feminin. Wanita yang ingin berafiliasi melakukan dengan berbicara. Pria menjadi lebih kompetitif, cenderung untuk berhati-hati dalam berbicara. Jadi ketika pria pergi keluar dengan teman-teman mereka mungkin untuk melakukan sesuatu bersama-sama daripada hanya berbicara. Wanita sebaliknya cenderung mencari situasi sosial berpusat di sekitar percakapan. Terus yang ketiga adalah cultural difference in komunikasi. Pengguna dan interpretasi komunikasi verbal dan nonverbal berbeda-beda luas dari budaya ke budaya. Di Inggris misalnya, gerakan nonverbal adalah dianggap kurang ajar dan tidak diinginkan, tapi di Italia, Prancis, dan pulau-pulau Polynesia dari Pasifik Barat Daya di antara tempat-tempat lain, gerakan nonverbal adalah umum. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi tidak hanya seberapa baik pesan dipahami, tetapi juga cara pembawa pesan dianggap sebagai individu. Contohnya orang barat menganggap kontak mata langsung itu penting, tetapi banyak budaya memelihara sebagai penghinaan pribadi, menyampaikan kurangnya rasa hormat. Di Jepang misalnya, saat gemetar tangan, membungkuk, dan terutama saat berbicara penting untuk sekali melirik wajah orang lain. Tatapan seorang malah harus fokus pada ujung jari meja dan karpet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang psikologi perkawinan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.